Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Ya. Saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sedang didalami, propam sedang kita turunkan. Yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, tentunya itu akan kita lakukan sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta hanya 2, tindak tegas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati media, bahwa diinformasikan ada berita duka. Bagi kami ini berita duka yang sangat mendalam. Di saat para perwira kami dan seluruh anggota kami di seluruh jajaran menindaklanjuti apa yang menjadi perintah pimpinan, yaitu menumpas habis segala sesuatu yang bersifat ilegal, baik itu illegal logging, illegal fishing, illegal mining, termasuk human trafficking, people smuggling, dan seterusnya. Menjadi atensi dari Bapak Presiden dan juga pastinya kementerian lembaga menindaklanjuti hal ini. Oleh karenanya sudah saya perintahkan seluruh jajaran untuk menertibkan, bahkan untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Yang kita temukan adalah peristiwa saat ini yang pastinya kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sangat mendalam terhadap anggota kami sendiri, perwira kami sendiri, yang pastinya juga keluarga besarnya atas peristiwa yang terjadi ini. Peristiwa singkatnya adalah belum bisa kami rilis secepat ini untuk secara detail, tetapi secara umum kami akan meluruskan, mengingat pemberitaan sudah cukup banyak dari beberapa media yang nanti khawatir dari pemberitaan itu akan membias dan tidak fokus pada peristiwa yang terjadi. Sehingga berita yang kami sampaikan ini adalah A1, karena kami sudah mendalami sejak tadi malam, sejak peristiwa terjadi pukul 00.15 waktu Indonesia Barat sampai detik ini kami mengikuti dan terus melakukan pendalaman walaupun yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Disampaikan bahwa pada minggu-minggu ini dan juga hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan-pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Jenisnya adalah penambangan sirtu atau galian C. Kita sebut galian C di wilayah Solok Selatan, di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yang dilakukan oleh jajaran reserse kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin. Karena beberapa di antaranya memang berizin, tetapi kita juga sedang mendalami sampai detik ini yang mendapatkan tindakan atau upaya hukum ini adalah yang berizin atau tidak berizin. Karena dari beberapa kami akui ada izin untuk galian C ini. Tetapi satu sisi pastinya juga memunculkan pro dan kontra di saat penegakan hukum itu dilakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira
yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri, dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak terlalu dibesar-besarkan sebagaimana yang pagi ini juga sudah muncul di pemberitaan. Tetapi yang dimaksud pimpinan menghabisi itu juga siapa? Tapi saya sampaikan di sini bahwa memang di satu Polres, di satu satuan, sebenarnya antara aparat penegak hukum dalam hal ini seorang Kasat memang sangat dekat dengan seorang Kabak karena bagian dari struktur organisasi. Tetapi apapun yang terjadi, pendalaman masih kami lakukan secara umum, secara khusus kita belum bisa mendetailkan misalnya ada bagaimana kausalitas dan hubungan secara individual antara korban dengan pelaku. Ini juga masih kami dalami. Penegak hukum dengan satu sisi diduga oknum yang bertentangan atau berlawanan pendapatnya atau berlawanan niatnya atau mungkin berlawanan tujuannya. Kita belum mengatakan mana yang backing, mana yang tidak, itu belum, itu masih terlalu prematur. Karena ini baru kita sampaikan peristiwanya benar terjadi. Dan ada perwira kami yang juga meninggal dunia, yang secara hukum pastinya kita akan tegakkan seoptimal mungkin. Tetapi secara manusiawi dan secara dinas pasti juga kami akan mengantarkan jenazah, menyerahkan jenazah ke keluarga almarhum, dan sampai nanti proses pemakaman di Makassar, di kampung halamannya, karena orang tua terutama ibu dari almarhum masih ada. Ini pun berdasarkan atas permintaan dari orang tuanya untuk kepengurusan terkait dengan pemakaman jenazah. Tentunya dalam hal ini kita tidak akan berharap terjadi lagi, pastinya juga ini yang terakhir terjadi, dan ini justru untuk memberikan shock terapi juga bagi yang lain,
para penambang-penambang yang sifatnya ilegal itu tutup menghentikan, karena memang dalam minggu-minggu ini, bulan ini, sampai ke depan kami akan menindak tegas bagi pelanggar-pelanggar, terutama illegal mining yang sifatnya pasti akan merugikan negara dan kita semua. Pak, pelakunya berapa tembakan, Pak? Baik, sementara yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana, Pak? Mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk, ya, itu diduga jaraknya dekat, karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15, itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Untuk pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri, karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan, tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jaman lah. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati, karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Irwasda, dari SPKT itu yang bersangkutan menyerahkan diri. Seperti itu. Barang bukti yang ditahankan apa aja, Pak? Sementara apa, Pak? Diduga pukul 00.15. Barang bukti yang kita amankan apa aja, Pak? Barang bukti yang bisa kita amankan ada mobil kendaraannya yang untuk perjalanan dari Solo Selatan ke Padang, kemudian senjata api, jenisnya ya senjata api dinas lah, ya, dan juga magazen berisi 15, sudah digunakan 9, yaitu 2 pada yang diduga dilakukan oleh tersangka ini kepada korban, dan yang 7 sedang kami dalami. Nanti yang di mana, karena masih tersimpan di magazen itu sisa dari 15 dikurangi 9. Rekam CCTV ada yang kita amanin, Pak? Sementara masih juga kita butuhkan dan masih kita gunakan itu. Nah, manakala nanti TKP-nya itu memang tersorot oleh CCTV, pasti peristiwa yang terjadi di situ lebih akurat. Tetapi kita juga masih meyakini karena saksi juga ada di lokasi. Anggota reserse yang bersama-sama dengan Kasat itu juga ada di lokasi, sehingga juga bagian dari kesaksian. Korban dan pelaku sudah berapa lama bertugas di sana, Pak? Kalau korban memang baru kurang lebih 1 tahun, kalau pelaku sudah diperkirakan 3 tahun sejak tahun 2022 sampai saat ini. Sebagai PS atau pejabat sementara, sebenarnya ya dalam promosi itu andai kata mereka semua berprestasi, ya pastinya almarhum ini juga akan job kompol dan juga Kabak ini akan job kompol juga sama. Tetapi karena peristiwa ini terjadi di luar dari dugaan kita semua, pastinya ini juga suatu musibah yang pastinya kami tidak bisa memprediksi sebelumnya kalau akan terjadi seperti ini. Kami juga sekali lagi sangat prihatin, tetapi apapun peristiwa ini sudah terjadi, harapannya ke depannya kita akan lebih optimal ya di dalam pengawasan secara melekat pada seluruh. Ada upaya perlawanan dari korban? Almarhum belum nikah. Almarhum ini masih bujang. Almarhum masih bujang, seorang yatim, dan bapaknya sudah meninggal sejak kecil, dan beliau hanya diasuh ibu. Dan pastinya karirnya sangat bagus karena dari perjalanan karirnya sangat hebat. Almarhum ini anak yang baik, anak yang juga respect, loyalnya tinggi, sehingga begitu saya perintahkan untuk tumpas habis tambang ilegal, terutama yang marak, yaitu galian C yang tanpa izin atau apapun yang tanpa izin, dia sudah mempunyai prestasi tinggi di bulan terakhir ini. Laporan hasilnya juga sudah ada pada kami.
apresiasi kepada yang bersangkutan juga sudah kami lakukan. Ya, seperti itu kira-kira. Jenderal, apakah pelaku itu membacking tambang ilegal atau bagaimana, Jenderal? Kalau kami terlalu prematur menyampaikan itu karena hubungan kedua perwira ini juga masih kami dalami seperti apa selama ini. Tentunya juga Kapolres Solo Selatan akan kami mintai keterangannya juga, karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti infokan selanjutnya. Sudah berapa orang diperiksa, Pak? Kalau diperiksa sudah 5 orang yang pagi ini. Ya, di antaranya adalah 2 orang yang bersama Pak Kasat tadi dini hari itu yang bersama-sama memproses dugaan terjadinya galian sirtu yang ilegal, galian C yang ilegal. Dan juga termasuk saksi yang lain. Saksi yang lain termasuk korban, termasuk pelaku, saksi pelaku, Pak Kapolres, dan juga nanti akan berkembang, nanti akan cukup banyak ya. Kawan-kawannya yang mungkin selama ini dalam rangka menegakkan hukum walaupun tidak di TKP, nanti pasti akan kita juga Saat kejadian Pak Kapolres di mana? ada di rumah dinas. Karena kalau kejadiannya di tempat parkir, tapi Pak Kapolresnya posisinya di rumah dinas. Karena saat tadi pagi beliau melapor ke saya, Pak Kapolres jam 12.30, itu seperempat saat setelah info kejadian, pasti kan ada yang melapor ke Pak Kapolres. Pak Kapolres langsung menghubungi saya. Dan sampai pagi ini, sampai hari ini juga saya mengikuti terus perkembangannya. Sehingga kita memang di samping itu kan kita juga akan meng-clearkan manakala ada info-info yang mungkin tidak benar. Termasuk rilis hari ini, saat ini, mungkin nanti ada rilis selanjutnya setelah pendalaman. Karena kita waktunya sangat mendesak, kita akan upacara pelepasan. Mungkin cukup di sini dulu untuk rangkaian bagaimana peristiwa yang terjadi ini. Ini nih, ya. Nah ini nih, kalau informasi dari video yang kami dapat di WA grup komisi, dan yang di tengah itu pelaku tuh. Ulang loh. Nah tunggu, saya tinggal kamera. Kalau udah siap, tunggu kamera siap dulu. Kamera siap. Iya tuh. Ya, dari video yang kami dapat di WA grup komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan? Tuh. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah itu kan di tengah, diborgol nggak tuh? Kayak di zoom bisa? Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke? Mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah, ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya. Merokok itu tangannya gimana? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Foto lagi? Cuma itu? Oke. Yang di WA lagi Bu, kamu? Di grup komisi 3 ada nggak foto video? Oh sama ya. Sedikit lagi saya ngomong nih biar nggak salah kutip ini. Dikit lagi teman-teman ya. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri, Pak Listio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini.
Kalau standarnya Pak Sigit, ya standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik. Ya, jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Oke guys, yuk, thank you ya. Nah ini sekalian yang mau doorstop daripada gue dikejar-kejar kayak apaan gitu kan. Ada mau nanya apa aja coba gue jawaban ini. Yang mana tuh? AKP Pak. AKP, Ajun Komisaris Polisi. Ya mungkin saja, itu dia. Makanya siapapun sebetulnya kalau namanya tersangka kan ya harus, ini apalagi pembunuhan ya, harusnya diborgol gitu loh. Iyalah, makanya kan kita akan ke sana dan kita akan panggil semua, termasuk ya kan kita mau bicara detail kasus ini, nggak hanya kasus ini jadinya nanti kan kasus-kasus bagaimana supaya kasus ini tidak terjadi di tempat lain. Satu soal evaluasi penggunaan senjata. Ya, psikologisnya bagaimana, kontrolnya seperti apa, apakah ada semacam medical check up kejiwaannya ya yang rutin, kan itu harus rutin bos. Bisa saja tahun ini dia sehat, tahun depan sudah agak stres ya kan, tidak layak lagi memegang senjata. Yang kedua terkait latar belakang dispute ini apa, katanya kan dia nggak suka gara-gara si Kasat Reskrim itu menindak tambang ilegal gitu loh. Ya motifnya kan begitu. Nah berarti kan dia membackingi tambang ilegal. Nah penanganan Propam, pemantauannya oleh Propam seperti apa nih oknum-oknum begini bermain ya. Iyalah, itu yang saya baru sampaikan tadi bos. Waduh, ini sorry ya, saya mulainya terlalu awal tadi. Yang janjian dari pagi baru ini datang. Saya yang terlalu awal tadi karena kelaparan belum makan siang. Bisa ini enggak sih? Bisa dikasih sama yang teman yang punya ini enggak sih? Bisa kan? Biasalah. Sanger, sama-sama ngerti.